Wa qaribun minhu man tamakana min qada'i syahwatil aini fa innal aina mabda'uz zina fahifduha muhammun wa huwa asrun min haitsu innahu qad yastahanu bihi wa la ya'dumul khaufu minhu wal afatu kulluha minhu tansya'u. Wa qaribun minhu, dan bermula yang dekat daripadanya perzinaan, itu siman yang mungkin ia nyaman daripada menunaikan syahwat mata. Fa innal aina, maka sesungguhnya mata itu permulaan zina. Fahifduha muhammun, maka bermula memelihara keinginan mata itu penting, dan bermula dianya memelihara itu sukar, dari segi sesungguhnya seseorang itu terkadang-kadang menganggap enteng ia dengannya memelihara, dan tidak besarlah ketakutan daripadanya mata. Wal afatu kulluha, padahal bermula segala bencana, tiap-tiapnya bencana daripadanya mata itu terjadi ia. Jadi cerita iliket, hikayat iliket, yaitu berkenaan dengan urang secara niat dan waktu memungkinkan untuk melakukan perzinaan, akan tetapi watedudo karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka perzinaannya ditinggalkan. Gara-garanya merumpaklah pahala yang sangat besar. Urang ka mampu ke Madinah, didukung oleh niat dan kesempatan dan juga keadaan, akan tetapi ditinggalkan karena takut terhadap Allah. Nyan adalah kelebihan dan pahala yang sangat besar. Jadi nak kena berkhabarnya oleh musannif bahawa yang paling dekat dengan persoalan iliket, yaitu orang yang mungkin getunaikan syahwat mata, mungkin getunaikan keinginan mata, akan tetapi karena ia kepada Allah Subhanahu wa taala hana getunaikan, gepelihara mata dan gejaga mata. Nyan orang yang meninggalkan keinginan mata padahal secara keadaan sangat memungkinkan, tapi getinggalkannya karena ia yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, nyan persoalan nyan sangat dekat dengan persoalan iliket, yaitu menyauri iliket, ketinggalkan perzinaan karena ia kepada Allah Subhanahu wa taala menempuh fadilah dan pahala yang sangat besar. Orang yang meninggalkan keinginan mata juga dekat dengan persoalan iliket, artinya menempuh kelebihan dan pahala yang raya. Pakan fa innal aina mabda'uz zina, karena sesungguhnya mata itu tempat mulai atau permulaan perzinaan. Zinanya mulai dari pandangan pun, dari pandangan mata pun inan mengefek yang berujung kepada perzinaan. Faidhuha muhammad, maka bermula memeliharanya syahwat mata itu penting. Pelihara keinginan mata penting. Pakai penting karena inan permulaan, menyehana permulaannya hana akhirat. Maka segala sesuatu yang menyebabkan kepada saboh-saboh tujuan, nyan sesuatunya saban hukum lagi hukum tujuan. Meninggalkan perzinaan karena Allah Subhanahu wa taala menempuh pahala yang sangat besar. Meninggalkan syahwat mata juga menempuh pahala yang besar. Bahkan karena bermula dari pandangan berakhir kepada perzinaan.
Wahwa asrun, dan dianya pemeliharaan syahwat mata itu sukar. Terjaga mata katanya, yang sukar. Bahkan sukar min haisu innahu qad yastahanu bihi, dari segi bahwa sungguhnya seseorang terkadang-kadang menganggap enteng ia dengannya pemeliharaan mata, dan hanarailah ketakutan daripadanya mata. Orang biasa aja ganggap enteng, ya putra ganggap enteng, hana pupu ngen kalanya, hana pupu ngen ngiang. Jadi karena ganggap hana pupu, karena ganggap enteng, maka memelihara matanya itu memang di dalam perkara yang sukar. Olehnya hanarai ketakutan orang gara-gara gengiang, nya hanarai ya. Padahal ubena bencana, ubena petaka yang sumber jis yaitu dari pandangan mata, dari mata pun. Wan nadratul ula idza lam taksat la yu'akhadhu biha wal muawadatu yu'khadhu biha. Dan bermula pandangan yang pertama apabila tidak di dalam tuksa, apabila tidak dikasarkan akannya pandangan, niscaya tidak disiksakan dengannya pandangan. Wal muawadatu, dan bermula mengulangi, itu disiksakan dengannya mengulangi atau pengulangan. Wal muawadatu, dan pengulangan itu disiksakan dengannya. Jadi pandangan yang pertama apabila hana takasatnya hana disiksa gitu, artinya hana berdosa. Mana pandangan yang pertama apa? Mengiang. Pandangan yang pertama apabila hana takasat, sama dengan putra mana aja mengiang kentangiang. Nyan hana bupu, hana berdosa, hana disiksa, hana muakhadzah atau akhirat. Wal muawadatu, mengulangi, nyan gemuakhadzah siksa. Artinya pu pandangan yang kedua pompon mengiang, lenyan tangiang tiga tu, nyan watengiang tiga tu, nyan berdosa. Qala sallallahu alaihi wasallam lakal ula wa alaikas saniyah ain nadrah. Ain nadratu. Bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka, bagi engkau itu yang pertama, wa alaika, dan di atas engkau itu yang kedua. Laka mana jipu manfaat, lakal ula manfaat bagi engkau yang pertama, artinya jipu wahana dosa. Wa alaika as-saniyah, dan mudarat dia gata oleh yang kedua, pandangan yang kedua yang kabur dosa gitu. Tak ulangi memandang yang berdosa. Wa qalal ala ibnu Ziyadin la tattabi'u basaraka rida al mar'ah. Berkatalah Ala bin Ziyad, jangan engkau ikutkan akan pandangan engkau akan ridak perempuan. Beralih Ala bin Ziyad baik tapi setet pandangan kita kepada selendang urinam. Pakan fa innan nadhara yazra'u fil qalbi syahwatan, karena sesungguhnya pandangan itu menanamkan ia di dalam hati akan keinginan. Karena pandangannya akan menghasilkan, akan menanamkan keinginan dalam hati itu. Jadi latat tabi'u be tapu setet akan pandangan. Ya, mana pusetetnya nengku dia mengiang tiga, pusetet tiga tu, nyan be. Pakan karena pandangannya menanamkan keinginan dalam hati. Gara-gara tangiang itimoh keinginan.
Wa kalama yakhlul insanu fi tirdadihi an wuqu'il basar ala nisa wasibyan, dan sedikitlah manusia, sunyilah manusia pada bolak-baliknya manusia jauh daripada jatuh pandangan di atas perempuan dan kanak-kanak. Famahma takhayala ilaihil hasanu taqadat tab'ul muawadata wa indahu yanbaghi ayyukarrira fi nafsihi anna hadhil muawadata ainul jahli. Maka kapan-kapan terkhayal kepadanya seseorang oleh bagus, niscaya dituntut tunai oleh tabiat akan pengulangan, dan ketikanya pantaslah bahwa menetapkan ianya insan di dalam dirinya insan akan bahwa sungguh ini pengulangan itu ainul jahli, in kebodohan. Jadi dithat urang di dalam bolak-balik genyen yang hana jatuh pandangan terhadap perempuan dan kanak-kanak. Dalam keseharian kita ya, dithat yang hana mengiang dia teorinya. Menantit dia tu anumin. Maka wate kapan-kapan terkhayal dalam pikiran kita ya tidak urang nyan jeroh, tidak urang nyan tari nyan dituntut li tabiat katanya untuk ulang kalian. Nah, wate pompon mengiang dia, wate kam mengiang pun ada bu kelate tu tari dia, nyai tuntut li tabiat untuk mengulangi. Nyan wate kalagayan hak tat pantas tat ya tatanamkan di dalam jiwa kita ya, bahkan bahwa mengulangi pandangan itu adalah butoi-butoi kebodohan ya. Sebab uno wate tangiang punya rezeki ni taulang dia kata gara-gara taulangnya inan merempuk dosa, inan akan melahirkan keinginan-keinginan, maka mengulangi pandangan itu adalah benar-benar kebodohan. Pakan fainahu in haqqaqan nadara fastahsana saratis syahwatu. Karena sesungguhnya seseorang jika memastikan ya seseorang akan pandangan, fastahsana maka menganggap elok ya, menganggap bagus ya, saratis syahwatu. Nah, niscaya berkobarlah keinginan. Wate gedayo yang kata pastikan pandang, kaulang kali kedua, ikhilate itu, good. Ya, dari idemoh tu keinginan, ya, bangkitlah keinginan, berkobar keinginan. Wa jaza anil usuli, dan lemahnya seseorang daripada sampai keinginan kana tapi maksudnya hendro fala yasululahu illa tahassuru, maka tidak hasil bagi seseorang kecuali oleh penyesalan. Keinginannya tapi haitem tro yang terjadi putra yang hasil yaitu penyesalan. Wa ini istakbaha lam yaltaza, dan jika menganggap jelek ia niscaya tidak mencari kelazatan ia, wa ta'allama dan pedih ia, li'annahu qasadal iltizaza faqad fa'ala ma alamahu, karena sesungguhnya seseorang itu mengkasat ia akan mencari lazat, maka sungguh memperbuat ia akan barang yang menyakiti ianya barang akan dia seseorang. Fala yakhlu fi kilta halataini, maka tidak sunyi ianya seseorang di dalam tiap-tiap dua keadaannya daripada maksiat, wa anta lumen, dan daripada sakit, wa anta hasurin, dan daripada penyesalan. Nah, jadi
dua macam. Arti kata ulang pandangan, na yang tanggap lega, na yang tanggap mana lega. Kedua-duanya hasil ji maksiat, sakit hati dan penyesalan. Bak yang tanggap lega lagi yang terjadi, bak yang tanggap hana lega, yang tanggap kabeh pun lagi yang terjadi. Ya, penyesalan bak yang tanggap lega pekan karena hantruk katanya bak tujuan. Watai hantruk tetap kecewa. Dosa karena melihat sesuatu yang dilarang. Wa mahma hifdul aini bihadzat tariqi indafa an qalbihi katsirun minal afat fa in akhta'at ainuhu wa hifdul fadhi ma tamakuni fadzalika yastad'i ghayatal quwwati wa nihayatat taufiqi. Maka kapan-kapan hafadzal aina bihadat tariqi wa mahma hafadzal aina bihadat tariqi, dan kapan-kapan memelihara yang seseorang akan mata dengan ini jalan, indafa'a niscaya tertolak daripada hatinya seseorang oleh kebaikan daripada bencana-bencana. Ya, menyuka atau pelihara mata, ya, yaitu dengan cara tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Nah, yang pasti kebanyakan daripada bencana-bencana matanya tertolak daripada gedanya, selamat gedanya daripada kebanyakan bencana. Fa'in akhta'an ainuhu, maka jika tersalahlah matanya seseorang, wa hafadzal farja, dan memelihara yang seseorang akan faraj, ma'atamakuni beserta mungkin, fadzalika maka bermula yang demikian itu menyeru ia akan puncak kekuatan dan puncak taufik. Untuk dedegedi salah pandang, artinya tidak sengaja, ya, ruh tak pandang lagi dia. Watai kata pandangnya, ya, itimoh keinginan, sedangkan farad gedanya tak pelihara, terjaga daripada perbuatan yang keji. Nyan wate suasana menan nyai tuntut bagdanya pu bertegak kekuatan dan bertegak taufik. Artinya benar bagdanya kekuatan ya untuk menahan diri dan benar taufik. Menyahana taufik tak pubut kebaikan dengan taufik, tak tinggalkan kejahatan pun dengan taufik. Tanpa taufik Allah Ta'ala, kebaikan tak pubut, kejahatan tak tinggalkan. Faqad ruwiya an Abi Bakrin ibni Abdullah al-Muzani, maka sungguh diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani, anna kasaban aula'a bijariyatin li ba'di jiranihi, sesungguhnya seorang pembantai itu merindui ia akan seorang budak perempuan bagi sebahagian jirannya. Jadi hikayah dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani, sira orang pembantai kan jaitat gebunuh orang, pembunuh ya. Galak ke sira ni nang anak jiran kan, galak ku anak indang jiran. Farsalaha ahluha fi hajatin lahum ila qaryatin ukhra, maka mengutus akan dianya perempuan oleh keluarganya
di dalam satu keperluan bagi mereka itu keluarga ke kampung yang lain karena nasabah keperluan li keluarga uri inang yang diujak lah ni inang yang sabah kampung lain gedepu li uragam pembunuh na fatabaha maka mengikuti ianya pembantai akan dianya gadis warawadaha an-nasiha dan membujuknya ianya pembantai akan dianya gadis daripada dirinya gadis. Jadi kita terikut waktu kamu rempaknya gebujuk tinangnya agar mau melakukan perbuatan yang keji. Faqalat maka berkata ianya gadis lahu baginya pembantai la taf'al jangan kamu lakukan la ana asyaddu hubban laka minkali sungguh bermula aku itu lebih berat nisbah cinta bagi engkau ketimbang daripada engkau bagiku walakinni akhafullaha akan tetapinya aku takut akan Allah Ta'ala. Nah, jadi waktu kagak bujuk leu ragam yang pembantai yang ikut li anak gadisnya la taf'al ben pupuknya bentuk pula drone lung lebih berat cinta ke drone ketimbang drone cinta ke lu galak lung ke drone lebih berat ketimbang daripada galak drone ke lu tetapi ilung ya lung ke Allah Ta'ala kan berarti ilung hana galak lung ke drone punya galak lebih lu cuma ilung lung petun karena ya lung ke Allah Ta'ala itu yang tiban bubuk itu qala fa anta tukhafi nahu berkata ianya laki-laki pembantai no fa anti maka bermula engkau wahai gadis engkau takuti akan dianya Allah oi kahya ketika Allah Ta'ala wa ana la akhafuhu dan bermula aku itu tidak akan aku takuti akannya Allah rupanya kahya ke Allah Ta'ala ilung hana ya lung ke Allah kata dari ragam pembunuhan faraja'a taiban maka kembali ianya pembunuh hal keadaan yang bertaubat jadi kecoknya tiba menunduk tinangnya ya ke Allah Ta'ala pulang lung padahal lebih galak jih ke lung ketimbang daripada lung galak ke jih sadar itu dengan gara-garanyan bahasa tapi sadar udah yang hana dente kadang-kadang dengan satu kalimat daripada siroro udah dijadikan sebagai sebab oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat kaku ragamnya bertaubat hana rencana li kanya untuk membunuh hana rencana li melakukan dosa gua fasabahul atasu maka menimpa akan dia yang laki-laki pembantai itu oleh rasa haus wate gua tak bergerah ke hatta kada yahliku sehingga hampir ianya kehausan itu membinasakan ia tentang perasaan rara mentir nyamban gerah ke faidan huwa birasulin li ba'di anbiya'i Bani Israel maka tiba-tiba dianya laki-laki pembantai itu dengan seorang utusan bagi sebahagian nabi-nabi Bani Israel fasalahu maka bertanya ianya utusan akan dia laki-laki pembantai tengah-tengah ganya dalam keadaan beratai gerah pun tiba-tiba nasira utusan terhadap sebahagian nabi-nabi pada masa Bani Israel getanya yang leutusan malakah persoalan apa bagi engkau punah masalah dia qala al-atshu jawab laki-laki pematainya haus lum gerah tak qala ta'ali berkata ianya utusan ta'ali kemarilah kamu hatta nad'u wallaha sehingga kita berdoa akan Allah bi antudillana sahabatan dengan bahwa dilindungi akan kita oleh awan hatta nadkhulal qaryata sehingga kita masuk akan kampung
Kun utusan Nabi kan najak kena mengat dalam doa sama-sama dalam doa ba Allah Ta'ala pelindung katanya dengan awan sehingga butuk kita tetap mengempung tu baru naik jadi no anak iya mantap doa mantap berduk ngabek tak gerah tu qala mali min amalin salihin, berkata yang laki-laki pembantai tidak beriku daripada amal yang saleh. Cuman cara tamu lu ngamal saleh melimang dah. Hana cocok lu doa. Karena ilung hana amal saleh mencuci. Yang na berkan amal salah-salah tu. Kok jai poh dia. Menyana amal saleh fad'u maka aku berdoa. Nyo hana amal saleh maka baik rulung doa. Fad'u anta, berdoa oleh kamu saja. Gekele laki-laki pembantainya nem doa le ron dah. Baik lung doa. Ilung hana tapuna mai tale. Qala ana ad'u wa amin anta ala doai. Berkata ianya utusan, aku yang berdoa dan aminkan olehmu di atas doaku. Yang mana-mana lung doa. Lung doa, dron baca amin tu. Fada'a rasulu wa amana, maka berdoa oleh utusan dan mengaminkan ianya pembantai. Kakak berdoa tu oleh utusan Nabi benar, gaknya baca amin. Wa amanah wa, dan membaca amin oleh dianya laki-laki pembantai. Fa'adallat huma sahabatun, maka dilindungi akan keduanya oleh awan. Hatta intahaya ilal qaryah, sehingga sampailah keduanya ke kampung. Dia berdoanya teruk je awan. Teruk awan pelindung gaknya sampai teruk ke deh dalam kampung. Dari padang yang luas lindung le awan sampai teruk ke deh kampung. Teruk kampung tu kena iya. Fa akhadhal qasabu ila makanihi, maka mengambil oleh pembantai kepada tempatnya. Hotel teruk ke deh kampung. Kakak di nyauragam yang tugas yang berkan sebagai pembantai kejap tempat dah ke gua tempat ke kena minta iya gua kampung atau benar kau bagi tetet anak inang je duduk kata gua kampung watai gua kat nyambat tempat dah famalatis sahabatu mahu, maka berpihaklah awan besertanya laki-laki pembantai. Geuleu tu Rasul benar. Watai ganyan kamu keleh dua ke? Benar sapat dua ke? Pelindung lawan. Dudoi uragamnya. Gejak bawa tempat ro ke? Bekalan ter awan ni sedar kan. Berpihak mana ji pelindung ganyan lawan. Faqala lahu Rasul, maka berkata baginya laki-laki pembantai oleh utusan. Za'amta anna laisa laka amalun salihun wa anal ladzi da'autu wa antal ladzi amanta. Fa adallatna sahabatun summa taba'atka litukhbir ni bi amrika fa akhbarahu. Gekun le, maka berkata baginya oleh utusan, engkau dakwah bahwa tidak adalah bagi engkau itu amal yang saleh. Bunuh telung pakat berdoa ne pegah don hana mai saleh. Wa anal ladzi da'utu, dan aku adalah yang berdoa dan engkau adalah yang mengaminkan, maka dilindungi akan kita oleh awan. Karena lung patih don hana mai yang saleh ni doa balung, maka lung doa don baca amin. Gara-gara doa lung dan amin dron ni getanya kai pelindung li awan. Summa tabanka, kemudian mengikuti ya nyawan akan kau nyobasanya lung kalang kawan kai tidak drone. Bunuh sang gara-gara lu. Nyawan kai tidak drone. Hendaklah engkau kabarkan akan aku dengan urusan kau. Aci pegah ya putrana ke perkara drone yang ilikutnya yang terjadi. Hana mungkin drone hana ama yang saleh. Sehingga drone dilindungi oleh awan. Fa akhbarahu cerita
Waktu ceritanya, faqala Rasul, maka berkatalah utusan, inna ta'iba indallahi ta'ala bimakanin laisa ahadun minan nasi bimakanih. Sesungguhnya orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu di satu tempat yang tidak adalah seseorang daripada manusia di tempatnya orang yang bertaubat. Ya, dudukun leutusan Nabi Bani Israelnya. Orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala berada di satu martabat yang martabatnya hai rempek le manusia-manusia lain. Ya. Martabat orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala nyan hai rempek martabatnya le manusia yang lain. Nyan kenya namai salehnya. Ya. Yang kau liket membunuh. Kemudian yang terakhir ingin melakukan perzinaan dengan seorang gadis. Kemudian gara-gara bahasa gadisnya ya ke Allah Ta'ala, gadnyan pun ingin bertaubat. Nyan ke rencana gadnyan bertaubat. Padahal dalam melakukan tapu-tapu kebaikan yang lain, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena satu kemuliaan terhadap gadnyan. Yang nepelumah bukti la Allah Ta'ala yaitu dengan berpihak awan. Ya, pelindung gadnyan, ya perlu gadnyan le awan. Nyan kelebihan orang yang bertobat atau orang yang mampu melakukan perbuatan yang keji tapi hanya jadi dilakukan karena ia ke Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walaihil marji' wal ma'ab. Betul-betul deh. Hadis Nabi, huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakatin wa huduru alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Hadir di dalam majlis ilmu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat, tambah menghadiri 1000 jenazah, tambah menjenguk 1000 orang sakit. Jadi lebih afdal taduk dalam majlis ilmiah ketimbang temayang 1000 rakaat, ya hadir 2 samping 1000 jenazah dan ya kunjung 1000 orang sakit. Semoga hafalannya bu Nabi Allah dan bu selamat dan terhadiahkan pada urunsi-urunsi kita. Amin. Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi.